Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki hari yang baru. Oh, hari ini sudah hari Jumat. Sebentar lagi Sabtu, Minggu. Wah, cepat sekali harinya ya. Ayo kita saat teduh dulu sama-sama. Kita doa ya. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bangun dalam keadaan yang sangat baik. Kami bersyukur betapa luar biasanya Engkau menjaga kami, melindungi kami dan memberikan kami hari yang baru, rahmat yang baru. Sebentar kami akan duduk sebagai seorang murid. Mari Roh Kudus urapi setiap kami masing-masing. Shalom, Tuhan turun ke setiap kami. Kami mau mendengarkan Tuhan bicara apa. Ajar setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Biar kuasa daripada Roh Kudus turun memenuhi setiap kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara. Tema saat teduh kita hari ini adalah Aku adalah Aku. Jangan takut, aku datang untuk membebaskan engkau. Amin. Ya, kita buka di kitab Keluaran 3, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan 22. Agak banyak, tidak apa-apa ya. Kita akan bisa melihat mengapa Tuhan menekankan kata Aku adalah Aku. Apa maksud daripada perintah Tuhan ini? Amin ya. Shalom untuk semuanya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku akan menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu berkata, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Amin. Sampai di sini dulu. Kalau kita mendengar cerita ini, kita tahu ya bahwa Musa itu hanyalah penggembala kambing, ya, penggembala kambing domba, miliknya mertuanya, ya. Di situ tiba-tiba dia kaget banget, kok ada semak duri nyala, ada api gitu. Pasti kaget ya. Nah, tapi anehnya adalah semak durinya itu nggak kebakar. Dia berusaha untuk mendekat begitu, lalu tiba-tiba malaikat datang, Musa, Musa. Nah, tapi luar biasanya ini adalah Musa tuh sampai bilang begini loh, ya Allah. Nah, artinya apa toh? Musa mengenal siapa Allahnya. Musa mengenal siapa yang datang. Nah, pertanyaan besar sekarang pagi hari ini, apakah kita itu suka mendengar langkah kaki Tuhan? Apakah kita tahu bahwa Tuhan panggil kita? Itu menunjukkan seberapa dekatnya kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita? Kapan Tuhan kita panggil kita? Kapan Tuhan itu hadir? Apakah kita bisa membedakannya? Ini Musa tahu betul. Oh, ternyata semak-semak itu menyala, pertanda bahwa Tuhan lagi datang. Makanya waktu ada panggilan Musa, Musa, dan menjawab, ya Allah. Perhatikan, biasanya kalau Tuhan panggil kita tuh pada waktu apa saudara? Yang pertama, waktu kita nggak bisa tidur. Bisa jadi Tuhan lagi panggil kita, Tuhan lagi pengen ngobrol sama kita. Kapan Tuhan panggil kita? Pada saat ada masalah. Nah, ini seperti ini, si Musa ini. Pasti lagi ada masalah nih, sampai Tuhan panggil Musa. Jadi waktu kita punya masalah, sesungguhnya Tuhan lagi panggil kita. Yang ketiga, justru pada saat kita mengalami gesekan dengan rekan kita, dengan teman kita, di dalam pelayanan dan sebagainya, biasanya Tuhan lagi panggil kita. Lalu kapan Tuhan panggil kita? Ya setiap pagi, setiap kita bangun pagi. Apakah kita menyapa Tuhan? Atau tiba-tiba kita memiliki hasrat, kok pengen nyembah Tuhan ya, kok pengen doa ya. Nah, itu pertanda bahwa Tuhan lagi panggil kita. Mari kita belajar memekakan telinga kita, kapan Tuhan itu panggil kita. Jangan kita yang penting datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ada, belum tentu ya saudara ya. Justru pada saat Tuhan panggil kita, yang seperti tadi saya sebutkan satu persatu itu tadi, itu
justru waktu perkenanan Tuhan itu. Salah satunya adalah seperti ini. Kira-kira Tuhan panggil Musa itu kenapa toh? Coba lihat di ayat yang kelima. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat. Janganlah dekat-dekat, nanti kebakar. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Artinya apa, saudara? Sekalipun kita mengaku Kristen, sekalipun kita itu memiliki, kita mungkin saat teduh, kita melayani Tuhan, kita merasa mengenal betul siapa Tuhan kita, tetap kita tidak sembarangan dengan Tuhan. Tetap kita menjaga hati yang kudus. Tetap kita tidak boleh yang namanya hidup suka-suka. Sesekali dosa, sesekali kudus. Kekudusan hanya dilakukan hari Minggu, Senin sampai Jumat jatuh dalam dosa. Tidak seperti itu. Makanya dikatakan, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Yang artinya bahwa kita harus tahu bahwa hidup kekristenan kita jangan seperti orang-orang dunia. Oh, hidup itu ya 50-50 lah ya. 50% kehidupan duniawi, 50% kehidupan ini. Ya 50-50 lah ya. Ini masih sering banget saya dengar dari teman-teman saya di luar sana. Tidak demikian. Tuhan mengatakan begini sama Musa, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi pada waktu kita datang kepada Tuhan, pastikan bahwa kita tidak lagi memikul segala banyak dosa, memikul dari segala banyak sampah. Tuhan katakan kepada Musa, jangan dekat-dekat. Jadi ada yang namanya area kesopanan. Masih sopan ya sama Tuhan ya. Tidak datang yang berteriak-berteriak. Sudah gak lagi ya. Saya percaya bahwa yang ikut live ini sudah tidak lagi marah-marah sama Tuhan kalau datang doa. Ya, kalau doanya belum dijawab, tidak marah-marah, tidak kecewa, tidak dikit-dikit meninggalkan Tuhan. Tidak ya. Nah, Tuhan katakan sekalipun Musa tahu bahwa Tuhannya datang, tetapi dia tetap dikasih tahu sama Tuhan, jangan dekat-dekat, nanti kamu kebakar. Paham ya? Jadi tetap dalam nilai-nilai kesopanan. Lalu berikutnya, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ini bicara tentang apa, saudara? Miliki sikap takut, sikap hormat. Makanya tadi Tuhan katakan toh, jangan dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, menaruh rasa hormat, hidup takut terhadap Tuhan. Apakah kita masih memegang itu? Atau jangan-jangan kita hanya datang kepada Tuhan hanya karena faktor kebutuhan? Di sini Tuhan ingatkan kembali, jangan kita tidak memiliki hidup rasa takut akan Tuhan. Lalu Musa menutupi mukanya, yang artinya apa toh? Oh, sesungguhnya aku ini gak layak loh di hadapan Tuhan. Biasakan kita itu masuk dalam hadirat Tuhan itu penuh dengan pengampunan. Saya pun begitu, saudara. Dalam segala keadaan apapun, dalam segala hal apapun, saya melatih diri, Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Enak, saudara. Sewaktu kita itu merefleksi diri, sewaktu kita itu ketika kita itu mengalami tekanan kehidupan, kehancuran dan lain sebagainya itu, kita merefleksi diri, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan masa lalu. Kita koreksi diri. Oh iya Tuhan, keadaan saya seperti ini karena salah saya. Oh iya Tuhan, keadaan yang seperti ini betul-betul karena kelalaian saya. Miliki sikap yang seperti ini. Seperti si Musa ini. Dia tahu betul yang datang adalah Tuhan. Dia tahu bahwa yang datang adalah raja di atas segala raja. Dia tahu bahwa yang datang itu adalah Dia Allah yang menciptakan dirinya, yang mengampuni dosanya, yang menerima keadaannya, yang sungguh-sungguh memakai dia. Musa kenal betul siapa Tuhannya. Apakah kita masih kenal betul siapa Allah kita? Apakah kita masih menaruh rasa hormat terhadap Tuhan? Mari koreksi diri dengan cepat.
Karena itu penting, saudara. Kita tidak bisa memperlakukan Tuhan dengan sembrono. Amin ya. Sudah berubah ya kekristenannya. Jangan kekristenannya seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Main teriak, main merendahkan. Saya beberapa hari ini, saudara, agak sedih melihat orang yang mengakunya hamba Tuhan, tapi banyak sekali yang membelokkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Demi apa toh? Demi populer. Supaya kalau di TikTok itu kan, kalau live gitu, mereka ada banyak followersnya, ditonton terus. Demi apa toh? Demi isi perut. Demi supaya dikenal. Nah, itu kan membahayakan. Di sini Tuhan ajarkan kepada kita, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan, menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Amin ya. Dijaga hidupnya, dijaga perilakunya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah itu. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, jelas banget ya. Kita itu nggak usah teriak-teriak terus. Tidak usah marah-marah dengan Tuhan. Tidak usah menuduh Tuhan tidak memperhatikan kita. Jelas banget Tuhan katakan di sini. Aku memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Kita itu diakui Tuhan sebagai umat loh. Kita itu diakui Tuhan loh sebagai ciptaannya. Ya, dikatakan aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Mesir itu bicara tentang apa toh? Bicara tentang dosa. Masih banyak yang terikat dengan dosa. Mesir bicara tentang apa? Tentang kebutuhan hidup. Suka-suka hidup yang masih terikat dengan dunia. Itu Mesir. Mesir bicara tentang apa? Kemewahan. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Jadi sekarang ini, Anda sedang frustrasi apa? Anda lagi bergulat dalam apa? Mempergumulkan apa? Siang dan malam nangis terus. Siang dan malam kebingungan terus. Mengalami kehancuran, mengalami ketakutan. Tuhan katakan, aku memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Jadi tidak usah teriak sama Tuhan lagi. Doa kita didengarkan oleh Tuhan. Ada bagian kita, yaitu duduk sebagai seorang murid. Kita mendengarkan Tuhan bicara apa. Tuhan sudah mendengar doa kita. Tidak usah takut. Dan ternyata jelas banget loh, bahwa Tuhan memperhatikan keadaan kita. Bahkan tangisan air mata, ketidakberdayaan, kehilangan kekuatan, itu pun Tuhan melihat. Jadi ketika kita mengalami kelemahan tubuh sekalipun, sampai terjadi yang namanya sakit-sakitan oleh karena ketakutan yang begitu luar biasa, Tuhan memperhatikan. Sebab itu, perhatikan ayat yang ke-8. Dia Tuhan Allah yang tidak hanya memperhatikan, saudara. Tidak hanya mendengar doa kita. Tetapi ada hasrat yang begitu dalam dari Tuhan. Bahwa Tuhan mau melakukan ini. Perhatikan ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Tuhan ingin membebaskan kita dari diperbudak dari segala kebutuhan. Tuhan ingin membebaskan kita dari keterikatan dosa. Tuhan ingin membebaskan kita dari segala ketakutan demi ketakutan. Tuhan ingin membebaskan kita dari rasa depresi, dari rasa frustrasi yang tinggi. Tuhan ingin agar Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ada hasrat Tuhan atas kehidupan Anda dan saya untuk dibawa Tuhan keluar dari area yang tidak semestinya. Ada area yang membahayakan. Contoh, tadi malam saudara, sewaktu saya pulang dari pelayanan,
saya nonton TV begitu ya. Di situ di headline newsnya itu tertulis begini, ada ribuan legislatif lagi terjerat judi online. Ketika saya lagi mendengar itu, saya memang belum membaca belum mengikuti berita itu secara lengkap. Saya hanya membaca headline newsnya aja. Tapi Tuhan katakan begini, ketika orang memiliki hasrat untuk kaya, saya ulang, ketika orang berhasrat untuk kaya, besar kemungkinan dosanya mengikat. Pasti banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya ketika hasratnya ingin kaya. Judi online itu berdosa tidak? Tuhan tidak pernah memberkati kita lewat judi online. Judi online itu salah satunya adalah tidak tahu bagaimana mengelola berkat dengan benar. Berapa banyak orang yang terikat dengan judi online yang pada akhirnya miskin. Jadi pada waktu saya melihat berita itu, Tuhan katakan kepada saya bahwa judi online adalah spirit kemiskinan. Ketika kita berhasrat ingin kaya, jadi kaya itu nggak dosa, saudara. Kita punya segalanya itu nggak dosa, saudara. Tetapi yang digarisbawahi Tuhan itu adalah yang berhasrat ingin kaya. Makanya dikatakan toh, yang melepaskan mereka dari tangan orang Mesir karena apa toh? Disebabkan oleh pengerah-pengerah. Pengerah-pengerah itu apa toh? Kita itu diperbudak dengan kebutuhan, diperbudak dengan itu tadi kebutuhan itu ya. Kenapa orang kerja dari pagi sampai pagi gitu terus sampai nggak bisa menikmati hidup? Itu disebabkan oleh pengerah-pengerah. Yang artinya diperbudak dengan berbagai macam kebutuhan hidup. Memang betul. Nggak punya pendapatan yang cukup dan harus bekerja dari pagi pulang pagi. Tetapi tanpa disadari kita diperbudak dengan itu. Sampai waktu dengan Tuhan tidak ada. Sampai waktu dengan keluarga tidak ada. Itu artinya sudah melenceng. Makanya Tuhan hendak membawa orang-orang ini menuju ke suatu negeri yang baik dan luas. Seperti halnya ketika hasrat ingin kaya, investasi, judi online, apalagi saudara, sampai terikat dengan berbagai macam utang untuk memperluas apa saja yang kita punya tanpa kita duduk dulu dengan Tuhan. Jadilah seperti itu. Tanpa kita sadari kita diperbudak dengan uang. Makanya firman Tuhan dikatakan bahwa kita tidak bisa menyembah dua tuan. Mamon itu tidak hanya bicara tentang uang. Mamon bicara juga tentang apa? Tentang pengen dikenal. Banyak sekali sekarang ini orang-orang flexing. Memamerkan kekayaan, memamerkan keberhasilannya, memamerkan cara mereka hidup. Yang dilihat itu adalah yang ada di dalam sini, saudara. Hasrat ingin memperkaya itu tadi. Makanya Tuhan katakan toh, begitu sudah habis-habisan, kemiskinan melanda, di situ Tuhan tahu bahwa area yang sedang kau duduki sekarang ini membahayakan engkau. Makanya diizinkan Tuhan apa? Habis. Diizinkan Tuhan apa toh? Dipermalukan mungkin. Diizinkan apa toh? Bangkrut mungkin. Diizinkan apa toh saudara? Rumah kita, agunan kita ditarik sama bank. Semuanya itu atas izin Tuhan. Supaya apa toh? Menuntun mereka, menuntun Anda dan saya keluar dari negeri itu. Negeri apa toh? Keinginan nak kaya, keinginan jadi populer, keinginan untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang pengen dikenal, pengen dinomorsatukan, dan lain sebagainya itu tadi, ke suatu negeri yang baik dan luas. Jadi pahami betul, ketika kita sudah melenceng dari jalurnya Tuhan, ketika kita sudah tidak bisa lagi yang namanya hidup benar di dalam Tuhan, sudah pasti saudara siap, tidak siap, suka atau tidak suka, Tuhan akan mengeluarkan kita dan menempatkan kita ke tempat yang baru. Jadi pahami itu.
Jangan heran ketika kita, kok ini tekanannya nggak selesai-selesai, kok ini prosesnya nggak selesai-selesai. Ikuti saja. Makanya Tuhan katakan apa di ayat yang kelima tadi, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Yang artinya ketika Tuhan itu datang kepada kita, pertobatan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan semua keinginan-keinginan tadi itu. Keinginan untuk kaya raya, keinginan-keinginan untuk membuat kita terkenal. Bahkan termasuk saya pun sebagai seorang pelayan Tuhan, saya pun menjaga diri saya sendiri, jangan ingin terkenal. Tuhan pun mengingatkan kepada saya, jangan mau kaya. Karena ketika itu semuanya, saya ulang ya, jadi kaya nggak masalah, saudara. Punya duit banyak nggak masalah. Anda traveling kemana-mana nggak masalah. Tetapi ketika memposisikan itu semuanya sejajar dengan Tuhan, itu yang membahayakan. Paham ya maksud saya? Jadi makanya kenapa banyak sekali orang-orang kehilangan pengharapan, kehilangan kekuatan, nggak ngerti lagi harus seperti apa. Tuhan sesungguhnya sedang mengeluarkan Anda dari zona yang baru. Ini masa shifting, masa pergantian. Sudah waktunya kita itu melepas jubah yang lama. Sudah waktunya kita itu nggak berada di zona yang nyaman. Ya, zona yang enak itu tadi. Yang kita rasa-rasa itu aman di situ. Berapa banyak yang kita masih mengatakan bahwa aduh enak zaman dulu. Dulu saya itu bisa traveling, dulu saya itu bisa beli baju versi terbaru. Saya dulu tuh beli gadget itu selalu pengeluaran terbaru gitu ya, saya langsung bisa beli gadget. Sekarang boro-boro beri beras aja udah nggak bisa, mau makan enak juga susah. Saudara, Tuhan sedang membawa ke suatu tempat yang baru agar supaya kita seluruh kehidupan kita tidak diperbudak dengan berbagai macam kebutuhan hidup. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi sudah tahu kenapa kita sekarang ini kondisinya tidak menyenangkan mungkin. Anda pun mengalami sakit penyakit yang gak kunjung sembuh-sembuh. Tuhan mau kita bertobat terlebih dahulu. Ya. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Pilihan Tuhan itu pasti yang terbaik, saudara. Jadi sekarang ini kalau sepertinya mata jasmani kita tuh ngelihat semuanya tuh gak enak, betul-betul gak enak. Tapi percayalah, selama kita jalan bareng sama Tuhan, seperti saat teduh kemarin, selama perahu kehidupan kita itu ada Yesus di dalamnya, sekalipun ada badai kehidupan, ada badai yang berusaha untuk membalikkan perahu kita, selama ada Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Percayakan itu. Saya pun demikian, saudara. Ketika saya mengalami kehancuran kehidupan, saya tahu bahwa Tuhan melihat saya hancur. Ketika saya kehilangan banyak hal, saya tahu bahwa Tuhan tahu saya banyak kehilangan. Tetapi yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini adalah karena saya terlalu yakin bahwa Yesus ada di dalam kehidupan saya. Amin. Makanya berusaha untuk tetap hidup takut akan Tuhan, menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki sikap seperti ini, saudara, memiliki sikap legowo, let it go, dengan segala shifting yang ada, dengan perubahan kehidupan yang ada, selama itu Tuhan izinkan buat saya nggak masalah. Jadi tanamkan itu dalam kehidupan kita semua, bahwa Tuhan sedang membawa kita ke suatu area yang lebih aman. Amin. Jangan takut dengan semua yang hilang, saudara. Jangan menoleh lagi apa yang ada di belakang. Karena semua dosa-dosa itu yang mengikat dalam kehidupan kita membuat kita jauh daripada Tuhan. Coba cek 5 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang lalu, atau mungkin tahun yang lalu. Apakah kita masih menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan? Gak masalah, saudara. Begitu hancur-hancuran langsung kita dekat dengan Tuhan, gak masalah. Karena pertobatan itu jauh lebih utama daripada kita memikirkan semua yang hilang-hilang itu. Anda mengalami sakit penyakit gak sembuh-sembuh, pertobatan jauh lebih utama dibandingkan dengan mujizat kesembuhan. Bahkan Anda yang mengalami perceraian sekalipun,
Anda ditinggalkan pasangan hidup sekalipun, pertobatan itu jauh lebih utama. Amin. Ya. Pakailah itu sebagai jubah yang baru, pertobatan. Ya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Bahwa Tuhan itu tidak hanya sekedar mendengar seruan kita, keadaan kita Tuhan tahu. Kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, kesembronoan kita, Tuhan tahu, saudara. Begitu detailnya Tuhan melihat keadaan kita. Jadi tidak usah khawatir, ternyata mata Tuhan itu melihat. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ini tadi yang seperti saya bilang. Mesir bicara tentang apa? Toh itu tadi loh, uang, ya, kebutuhan-kebutuhan hidup, kesibukan-kesibukan kerja, kesibukan-kesibukan pelayanan, kesibukan-kesibukan kegiatan yang membuat kehancuran keluarga, yang membuat kehancuran kita dengan Tuhan. Itu loh, orang Mesir yang menindas, yang artinya setiap kebutuhan kehidupan kita kerja mati-matian, dari pagi pulang pagi, sampai kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Kita sakit-sakitan karena apa? Karena kerja terus yang dipikirkan. Kesibukan keluar kota sampai keluarga tidak diperhatikan, mengalami kehancuran dan lain sebagainya. Mesir sedang menindas kita. Coba kita lihat apa yang sedang ditindas kita sekarang ini. Sampai orang mengalami kelemahan tubuh, sampai orang harus frustrasi. Mesir sedang menindas kita. Ketakutan demi ketakutan, sampai kita terikat dengan yang namanya pinjaman online. Mesir sedang menindas kita. Sadar tidak, saudara, bahwa iblis ketika melepaskan yang namanya spirit kemiskinan, dia berusaha untuk membuat itu perlahan supaya apa? Ketika kita mengalami kemiskinan, kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Makanya tadi seperti berita yang saya tonton tadi itu, ketika anggota legislatif itu terikat dengan judi online, itu jumlahnya ribuan, saudara. Lalu Roh Kudus katakan, ketika orang berkeinginan kaya, maka yang terjadi adalah keterikatan terhadap dosa. Judi itu dosa tidak? Amin ya. Kita harus bertanggung jawab dengan berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan sembrono asal pakai. Termasuk kita tuh sampai utang dan lain sebagainya. Perhatikan cara kita hidup. Apa saja alasannya, mau untuk kebutuhan hidup, mau apa dan lain sebagainya, tetap berkat dari Tuhan kita harus kelola dengan benar. Amin. Ya. Jadi sekarang, pergilah. Tuhan lagi utus Musa. Tuhan lagi utus Anda dan saya untuk apa? Perhatikan cara kita hidup. Tuhan lagi mengutus kita pagi hari ini. Perhatikan cara kita hidup. Perhatikan cara kita hidup hari-hari ini. Tuhan lagi utus kita semua. Apa yang Tuhan mau katakan? Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan lagi utus Anda dan saya hidup dalam pertobatan. Saya ulang. Tuhan utus Musa untuk menghadap Fir'aun. Fir'aun itu bicara tentang apa? Bicara tentang orang-orang yang ikatannya dengan dosa, kebutuhan-kebutuhan hidup, flexing, pengen terkenal dan lain sebagainya. Pergilah engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Anda dan saya diminta sama Tuhan, hiduplah dalam pertobatan. Jangan menengok lagi yang ke belakang. Jangan sesali semua yang ada di belakang. Ternyata Tuhan tidak menyukai semuanya itu. Jadi Tuhan utus kita pagi hari ini pertobatan. Berani untuk melakukan pertobatan. Berikutnya, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa menganggap dirinya gak mampu untuk memimpin bangsa Israel. Seberapa banyak kita sering mengatakan, begitu kehancuran datang, kita mengatakan, Tuhan kalau kayak gini kami makan apa? Tuhan kalau kayak gini nanti kami gak punya masa depan. Tuhan kalau kayak gini saya bisa mati. Seringkali kita merendahkan diri kita. Kita lupa bahwa Tuhan menuntun kita keluar dari yang namanya area dosa.
Kalau Tuhan perintahkan kita berhenti dari cara dosa yang lama, berhenti. Jangan pernah kita memikirkan, Tuhan kalau kayak gini. Sewaktu saya mengalami kehancuran, saudara, terlintas di dalam pikiran saya, Tuhan terus saya makan apa? Tuhan katakan, bertobat. Cukup lama saya bisa memahami apa yang Tuhan mau, saudara. Tapi karena ketaatan, saya ngerti maunya Tuhan. Oh, ternyata ini. Makanya seringkali saya bilang, saudara, apa saja yang kita kerjakan, Tuhan suka atau tidak, Tuhan berkenan atau tidak, pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, apa saja yang kita kerjakan, pastikan Tuhan berkenan atau tidak. Amin. Karena jangan-jangan yang kita kerjakan itu adalah area Mesir, agar supaya kita tidak diperbudak dengan itu semua. Ya, saya punya saudara, ya, tapi beberapa sudah meninggal gitu ya. Keluarga kami itu pada waktu itu, jadi itu keluarga jauh ya, keluarga kami yang jauh begitu. Saya itu mengenal keluarga ini mulai dari kakak pertama sampai yang terakhir itu hampir semua anak-anaknya terikat yang namanya mamon. Duit melulu yang dipikirkan. Setiap kali orang-orang ini datang ke rumah kami, maunya cuma pinjam duit, minta ini, minta itu. Bahkan sampai berebut warisan, pengen dijual. Padahal saya punya nenek, saya punya kakek masih hidup pada waktu itu. Ribut dengan namanya warisan. Karena apa, saudara? Udah kepepet, pengen makan, pengen jalan-jalan, pengen punya rumah. Ribut dengan warisan. Orang-orang seperti ini diperbudak dengan kebutuhan. Sampai ribut dengan warisan, diperbudak dengan kebutuhan hidup. Gak sadar tak? Terkadang kita tidak sadar dengan itu semua. Makanya pastikan apa yang kita lakukan itu tidak yang namanya Tuhan tidak suka. Lalu apa yang terjadi, saudara? Sampai ada beberapa tanah kami yang beli. Karena kami masih punya nenek waktu itu. Ya kalau misalkan tanahnya dijual terus nenek saya tinggal di mana? Sampai akhirnya kami yang beli agar supaya nenek bisa tinggal di situ. Itu pun masih ribut. Pembagiannya nggak pas. Bahkan pada waktu itu saya yang datang, saudara. Saya yang menyaksikan dan Tuhan katakan ada kebohongan di situ. Saya nggak mau tanda tangan karena saya mewakili ibu saya. Puji Tuhannya bukan ibu saya yang datang. Puji Tuhannya saya yang datang, saudara. Sampai Tuhan kasih tahu kepada saya jelas banget. Itu harga tidak sesuai dengan harga pasar. Ada kebohongan di dalamnya. Dan itu ternyata benar, saudara. Sampai alot, sampai lama gitu ya. Karena Tuhan sudah kasih tahu saya ada kebohongan di dalam situ. Bayangkan, saudara. Sudah serakah dengan semuanya itu. Ini loh yang Tuhan maksudkan. Ketika kita diperbudak dengan kebutuhan hidup, dosa itu melanda, saudara. Hati-hati. Apalagi itu menyangkut tanah warisan. Kalau yang punya aja masih hidup, masih ngeributin, hati-hati. Untuk yang urusan seperti ini aja nggak jujur. Apalagi untuk hal yang lain. Pada waktu itu saya tidak mau tanda tangan. Saya bilang, saya minta harga yang benar. Wah, sempat jadi, wah nggak suka tuh kalau Kathy yang datang. Harusnya maminya yang datang. Saya tertawa. Karena saya tahu bahwa keluarga ini setiap kali ketemu urusannya tuh uang terus. Dan itu uang yang selalu dipegang itu habisnya cepat. Makanya saudara, kalau kita tuh pegang namanya uang yang nggak benar, uang haram ya, habisnya ya cepat. Miliki berkat yang murni dari Tuhan. Demikian pula kita kalau kerja. Jangan sampai kita itu kerja mati-matian ya hilang gitu aja. Habis gitu aja. Perhatikan cara kita hidup. Terkadang cara kita hidup udah banyak yang salah. Hati-hati, saudara. Tuhan melihat loh. Jangan sampai ada yang salah di dalam kehidupan kita.
Hati-hati sekali. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Di situ Musa sampai mengatakan, siapa aku ini Tuhan? Aku ini gak bisa apa-apa. Kalau Tuhan katakan bertobat, ya bertobat. Kalau engkau pasangan, engkau ngomongin jelek pasanganmu, Tuhan katakan ini loh, engkau hidup bertobat, pasanganmu akan bertobat. Orang tua bertobat, anak-anak yang dalam rumah akan bertobat juga. Amin. Engkau yang kerja di kantor, kalau sudah tahu perusahaannya itu perusahaannya gak jujur, bertobat. Engkau yang bertobat terlebih dahulu, baru bisa mendoakan atasannya. Selalu ada urutannya. Kita nggak bisa mempertobatkan orang lain, disuruh bertobat orang lain itu nggak bisa, saudara. Kita sendiri terlebih dahulu. Yang harus berubah kita dulu. Amin. Kita dulu yang harus berubah. Saya pun di dalam keluarga juga, saya harus berubah terlebih dahulu. Kalau saya ingin saya punya papi mami harus berubah, saya harus berubah dulu. Kalau ingin kakak-kakak saya itu bertobat, saya harus berubah terlebih dahulu. Kita nggak bisa maksa orang untuk bertobat. Kita harus mulai terlebih dahulu. Makanya jangan seperti Musa katakan, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Keluargamu akan selamat kalau kita lebih dulu yang bertobat. Makanya Tuhan katakan apa? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, tanda bahwa Tuhan menyertai kita apa? Bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tanda pertobatan itu apa, saudara? Kita akan memiliki rasa haus dan lapar untuk menyembah Tuhan. Tanda orang yang bertobat adalah dia menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Tanda orang yang bertobat itu adalah orang yang terus kesukaannya doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu tandanya orang bertobat. Tapi kalau masih yang namanya, aduh bu, saat teduh aja saya bolong-bolong, Anda tidak bertobat. Mutlak ya. Masih banyak sekali yang DM sama saya, bu doakan saya bu, saya terlilit utang, bertobat. Jangan cuma minta doa, Anda harus bertobat. Kalau pengen lepas dari yang namanya hutang, bertobat. Bu, tapi kan utangnya itu untuk kebutuhan hidup apa saja yang menjadi alasannya, tujuannya adalah bertobat terlebih dahulu. Bu, saya sakit bu, udah bertahun-tahun kena GERD, kena lambung, bertobat. Pertobatan, yang penting itu bertobat aja saudara. Bertobat dulu, nanti kita akan tahu. Orang yang bertobat itu adalah orang yang mau merefleksi diri sendiri, tidak merefleksi orang lain loh ya. Tidak menuding orang lain, merefleksi diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, nanti kita akan tahu, oh salahku di sini. Oh ternyata apa yang kulakukan salah. Seperti yang saya sudah ceritakan, bahwa saya punya satu bisnis yang ternyata itu tidak disukai oleh Tuhan. Ya sudah, saya lepas saudara. Buat apa saya punya semuanya, saya bisa kemana-mana, saya punya ini dan punya itu. Tapi kalau Tuhan gak suka, buat apa? Ya saya lepas. Padahal itu udah jalan lebih dari 2 tahun. Dan hasilnya juga luar biasa. Tapi sekali lagi, pertobatan itu membuat apa toh? Ketaatan terhadap Tuhan. Pertobatan itu membuat kita apa? Tahu apa isi hati Tuhan. Saya tahu sungguh bahwa Tuhan tidak suka. Ya saya harus ikutin. Supaya hidup saya enak, saudara. Hidupnya enak. Amin. Ya. Bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, dan engkau akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Tuhan katakan loh, di gunung itu. Artinya ada kesukaan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu tanda pertobatan. Amin. Ya. Tanda pertobatan. Jadi tanamkan itu di dalam hati. Hidup harus bertobat. Jangan hanya memikirkan kebutuhan hidup. Hati-hati ketika Mesir mengikat kita. Hati-hati. Ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ini ya, kalau misalkan kita tuh sudah kehilangan kepercayaan, kita tuh ngeyel terus.
Kalau kita tuh susah percaya sama Tuhan, kita tuh ngeyel terus. Gitu. Perhatikan di ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa. Ini loh, tulisannya tuh sampai gede-gede. Aku adalah aku. Jangan pernah mengatakan, Tuhan kalau seperti ini terus saya makan apa? Tuhan kalau seperti ini terus anakku nanti bagaimana? Tuhan kalau seperti ini saya ditinggalkan oleh pasangan terus saya bagaimana? Tuhan katakan aku adalah aku. Saklek banget Tuhan ngomongnya. Aku adalah aku, tidak ada yang lain. Yang artinya adalah kita tidak boleh minta sama ya orang lain. Aku adalah aku, titik. Sekalipun sekarang ini kesembuhan tidak terjadi atas hidupmu sampai hari ini, Tuhan katakan aku adalah aku yang bisa menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Aku adalah aku, artinya mutlak. Anda mau mengalami kehancuran seperti apapun, saudara, Anda yang terikat dengan utang Anda gede banget. Tuhan katakan aku adalah aku. Engkau terikat dengan utang segede itu pun Tuhan katakan aku adalah aku. Tuhan lagi bicara dengan Anda, saudara, yang terikat dengan utang segede itu, yang membuat Anda gemeteran tiap kali ketemu sama debt collector, tiap kali gemeteran untuk bayar utang. Tuhan katakan aku adalah aku. Dengar baik untuk Anda yang live. Tuhan ingatkan kepada saudara, aku adalah aku yang bisa menyelesaikan itu. Ikutin saja, hidup dalam pertobatan. Amin. Jangan nego apa saja. Jangan melihat ke belakang. Tuhan katakan aku adalah aku. Jangan menyesali apa yang sudah hilang. Tuhan katakan aku adalah aku. Ya, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Yang artinya apa? Aku adalah aku. Sekarang ikutin saja perintahku. Dengan bahasa lain seperti itu. Kehancuran apa saja, tekanan kehidupan seperti apa, sakit penyakit seperti apa, sakit mental segede apa, ketakutan segede apa, aku adalah aku, kata Tuhan. Jangan takut. Amin. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Perhatikan, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jangan murtad. Pegang kuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita pegang kuat kehidupan kita, anak-anak kita akan ngikutin kita. Cara kita hidup akan ngikutin apa kata Tuhan. Sikap kehati-hatian itu akan diikuti oleh pasangan, oleh anak-anak, oleh seluruh keluarga kita. Amin. Seperti yang tadi saya ceritakan tentang warisan tadi. Kalau itu salah, saya akan katakan salah. Saya tidak asal terima uang warisan aja, no. Kejujuran harus tetap jujur. Harus tetap disingkapkan. Saya tidak mau ada keluarga saya yang main tipu-tipu. Jadi kita yang mengenal Tuhan, kalau tahu ada yang salah, bertobat. Kalau sudah tahu pasangan hidup kita melakukan kesalahan, kita yang bertobat terlebih dahulu. Jangan tuding mereka, jangan tuding orangnya. Saudara yang ikut live, Anda punya pasangan selingkuh. Saya tahu di live ini ada yang pasangannya selingkuh. Tuhan katakan, Anda yang harus bertobat terlebih dahulu. Anda tidak bisa mendoakan pasangan itu untuk mengalami pertobatan karena Anda terlebih dahulu yang diminta sama Tuhan bertobat. Yang mendengar ini bertobat terlebih dahulu. Tuhan akan memulihkan pasangan hidup. Tapi Anda terlebih dahulu yang harus bertobat. Pegang kuat, aku adalah aku. Apa saja yang dilakukan oleh pasanganmu, sekalipun dia selingkuh, sekalipun dia nggak ngasih nafkah terhadapmu, Tuhan katakan, aku adalah aku. Dia Tuhan Allah yang pegang kendali. Yang penting hidupnya benar aja. Benar aja, dijaga hatinya.
dijaga pikirannya, terus berdoa, pujian, penyembahan. Tuhan katakan, aku adalah aku. Ya, Anda yang mendengar ini, lakukan dengan segenap hati. Karena namaku itu selama-lamanya dan itulah turun-temurun sebutannya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ngalami tekanan, kita ngalami sorak-sorai, kita ngalami kesembuhan, atau kita ngalami sakit penyakit, tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Dalam keadaan apa saja, pujilah Tuhan. Dalam kondisi seperti apapun, pujilah Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Ya, pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, ya Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Nih, dosamu sudah diampuni, dosa kita sudah diampuni, kita diterima oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Sekarang fokuslah kepada Tuhan. Ya, kita sudah diampuni, kita sudah diterima, kita telah dikasihi oleh Tuhan. Sekarang fokuslah hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan begini, aku sudah mengindahkan kamu. Artinya Tuhan sudah terima kita. Bersyukur. Amin. Bersyukur saudara. Puji nama Tuhan. Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Kita itu siapa sih saudara? Sampai Tuhan mau terima kita. Hidup dalam pertobatan, amin. Hidup dalam pertobatan. Memang segalanya memang tidak enak, yang kita hadapi juga tidak enak. Tapi diterima Tuhan itu lebih dari segalanya. Amin ya. Hidup benar aja di hadapan Tuhan. Amin. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Wow. Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Tuhan akan memimpin kita untuk keluar dari tanah Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bu, tapi sekarang persoalannya adalah kami itu sudah hidup dalam pertobatan, sudah doa juga, sudah melayani juga. Tapi kok keadaan kami masih seperti ini ya Bu? Saudara, ketika kita fokusnya salah, perhatiin ya, ketika kita fokusnya salah, datang kepada Tuhan hanya karena supaya mengalami perubahan kehidupan, datang ke Tuhan supaya utangnya lunas, datang kepada Tuhan supaya keluarganya utuh lagi, datang kepada Tuhan supaya punya kekayaan, Anda salah. Semua itu bonus yang akan kita terima kalau hidup kita itu benar di mata Tuhan. Bu, tapi kan realitanya adalah kami itu mengalami kesulitan. Sebenarnya kesulitan atau tidak itu tergantung mindset kita. Seperti kemarin ya saya bilang bahwa, Bu, kenapa sih orang yang gak bertobat tapi hidupnya diberkati? Sementara kita yang doa, pujian, penyembahan, udah puasa, tapi kok hidupnya kayak gini sih Bu? Nah itu mindset. Mindset tentang berkat, mindset tentang penyertaan Tuhan. Kita lupa, makanya ketika mindset tentang berkatnya salah, maka kita akan pertama membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Yang kedua, kita akan susah untuk mengucap syukur. Yang ketiga, kita tidak akan pernah bisa mengerti yang namanya kita harus berjuang, kita harus memuji Tuhan, naik ke atas gunung Tuhan yang harus seperti apa, kita nggak akan pernah tahu.
Karena fokusnya datang kepada Tuhan seperti nyodorin kartu ATM keluar duit. Nah, makanya kita frustrasi toh. Aku adalah aku, kata Tuhan. Yang artinya dia berdaulat dengan semua kehidupan kita. Nah, kalau fokusnya sudah salah, makanya kita gampang frustrasi. Amin. Ya, gampang frustrasi. Kalau di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menuntun kita ke tanah Kanaan, artinya apa toh? Kalau di sini tulisannya berlimpah-limpah susu dan madu, itu pikirannya jangan rumah mewah, rumah megah, banyak mobil, banyak deposito, banyak emas. Ya enggak kayak gitu. Hidupnya lebih benar. Hidupnya lebih terarah, nggak sembrono. Kita itu sebenarnya hidup mau apa sih, saudara? Kita kan harus punya tujuan hidup. Coba sekarang saya tanya, tujuan hidup Anda apa? Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita seperti apa, makanya banyak orang sembrono toh. Sama seperti contoh yang tadi saya kasih contoh tadi, ketika di headline news itu tertulis bahwa ada ribuan anggota legislatif yang terikat dengan judi online. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi anggota legislatif tujuannya apa? Nah, kan sesimpel itu. Sama halnya dengan kita. Apa tujuan hidup kita? Ketika tujuan hidup kita udah salah, makanya langkah kehidupan kita juga pasti salah. Makanya di sini Tuhan lagi membenarkan kehidupan kita itu loh. Dibenerin cara kita hidup. Makanya tulisannya gede-gede atau aku adalah aku. Yang artinya tunduklah dengan apa yang kukatakan, hiduplah benar. Itulah yang disebut dengan berlimpah dengan susu dan madu. Sekalipun semuanya pas-pasan, tapi kebutuhan Anda tercukupi. Saya pun hidupnya pas-pasan, saudara, tapi saya nggak punya utang. Hidup saya pas-pasan, saudara, tapi saya sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Saya nggak sakit-sakitan. Waktunya tidur ya saya tidur. Saya nggak gampang sakit, lambung saya tetap sehat. Itulah yang disebut dengan berlimpah susu dan madu. Hidup saya pas-pasan, tapi saya penuh dengan sukacita. Saya penuh dengan damai sejahtera. Mau kemana aja Tuhan utus melayani Tuhan, ya sudah. Saya tetap melayani Tuhan. Amin. Ya. Jadi pahami dulu yang namanya mengucap syukur di hadapan Tuhan itu seperti apa. Berlimpah-limpah susu dan madu itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan cari jalan keluar sendiri. Jangan cari kekayaan sendiri, saudara. Nanti yang ada kita malah jatuh miskin. Karena ketika ada spirit kemiskinan mengikat dalam kehidupan kita, itu justru dimulai dari apa? Keinginan-keinginan untuk kaya itu tadi. Makanya spirit kemiskinannya itu ngikat dalam hidup kita. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada orang Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kami kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. See? Bahwa ini akan dibawa Tuhan ke dalam padang gurun. Ya, waktunya pertobatan. Kalau kita sekarang itu dibawa Tuhan ke dalam suatu padang gurun, ke dalam lembah kekelaman. Itu tujuannya untuk apa? Pertobatan. Di padang gurun, di lembah itu situasinya nggak enak. Tidak ada pertolongan. Ya, segala sesuatunya itu susah sekali. Itu di lembah, itu di padang gurun. Tujuannya apa, saudara? Pertobatan. Jadi pagi hari ini jelas banget. Saat teduhnya pesannya, rema yang diterima itu jelas banget, yaitu pertobatan. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tanganmu. Ini, perhatikan ya, perhatikan. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali, garis bawahi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Yang artinya apa, saudara? Hidup kita itu, kita mau sembrono atau kita taat, kita mau percaya Tuhan atau tidak, itu tergantung keputusan yang kita buat. Makanya kita dibuat sama Tuhan itu diberikan yang namanya free will, kehendak bebas. Iblis akan intimidasi kita dengan ketakutan demi ketakutan. Kalau kita buka celah, kita akan takut. Kalau kehidupannya udah kepepet banget, mengalami sakit penyakit gak kunjung sembuh, mau percaya Tuhan atau percaya dukun, itu kita yang pilih kok. Kayak tokonya gak laku-laku, mau percaya Tuhan terus
atau pakai pesugihan, itu kita yang berkeputusan. Makanya dikatakan, aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa dengan tangan yang kuat. Sama halnya waktu kita bayar utang dengan utang. Kita mau bayar utang nggak bisa. Lalu muncul ide, oh iya, aku kan punya kartu kredit. Gesek aja kartu kredit. Nah ini, ketika kita buka celah, disuruh Tuhan bahwa kita harus tunggu dulu Tuhan bicara apa. Kita cari jalan keluar sendiri. Ini loh yang dimaksud. Ketika kita buka celah, yaitu yang terjadi. Makanya hati-hati sekali, kehidupan kita itu makin mengalami kesusahan demi kesusahan. Selama kita buka celah, makin lebarlah kesusahan itu. Berapa banyak kita kalau udah frustrasi banget, pada akhirnya kita cari jalan keluar sendiri. Nah itu buka celah namanya. Sudah tahu kehidupannya susah, makin cari persoalan sendiri, makin susah. Ikutin aja. Seperti pesan Tuhan pagi hari ini, hidup dalam pertobatan. Amin. Engkau yang mengalami sakit penyakit, hidup dalam pertobatan, titik. Bertobat aja dulu. Lakukan aja apa yang Tuhan mau. Bertobat. Ya, apalagi sakit sampai bertahun-tahun, bertobat. Anda nggak bisa minta tolong doakan, tapi nggak mau bertobat, percuma, saudara. Kita ngalami utang yang begitu banyak, kalaupun kita nggak bertobat, percuma. Makanya Tuhan itu ngasih taunya jelas banget ini, pagi hari ini. Ya, kita diikat dengan yang namanya Mamon, kita diikat yang namanya Mesir. Sampai Tuhan itu ngasih istilahnya itu apa? Toh pengerah. Aduh, diperbudak dengan semuanya itu. Saya ingat dulu waktu kami masih sekolah, saya punya orang tua tuh kasihan sekali. Mereka kerja dari pagi sampai pagi. Demi apa toh? Demi anaknya bisa sekolah. Tapi sayangnya apa? Orang tua kami sampai nggak punya waktu buat beribadah. Kehidupan kami nggak makin baik. Kehidupan kami makin susah. Kenapa? Ibadahnya ditinggalin, saudara. Yang tadinya punya mesbah keluarga jadi nggak punya mesbah keluarga. Karena jam-jam mesbah keluarga buat jaga warung, buat jaga resto. Kamu punya resto makanan, saudara. Nah itu, diperbudak dengan kebutuhan kehidupan. Waktunya mesbah keluarga dipakai untuk kerja. Waktunya ibadah minggu dipakai untuk kerja. Nah itu yang mesti berhati-hati sekali. Makanya Tuhan katakan, Mesir tidak akan membiarkan kamu untuk pergi. Ketika pertobatan sedang dimulai, maka iblis akan mempertontonkan kita dengan tekanan kehidupan yang makin sulit. Makanya jangan heran kalau kita sampai mengatakan, kenapa ya Bu kok kehidupannya makin sulit. Memang betul, pertobatan sedang dimulai. Makanya susahnya makin terasa. Hajar terus, lari aja terus, lari saudara, Anda harus lari. Sama seperti Yusuf. Yusuf ketika diperhadapkan dengan Tante Potifar, apa yang terjadi saudara? Dia lari. Dia tahu bahwa dia adalah laki-laki yang dia bisa jatuh dalam dosa. Makanya daripada dia lihat, mending lari toh. Sama seperti sekarang. Tekanan kehidupan seperti apapun, lari terus, lari saudara, lari. Karena iblis akan terus mengintimidasi kita dengan segala macam ketakutan dan kekhawatiran. Anda harus lari. Larinya kemana? Ke gunung Tuhan. Ya, ke gunung Tuhan. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Selama kita jalan bareng sama Tuhan, maka segala ketakutan itu lambat laun akan turun, saudara. Saya di awal 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, saya frustrasinya setengah mati, saudara. Saya sampai sempat sakit-sakitan berkali-kali. Tapi begitu saya pegang kuat janji Tuhan, oh ini ternyata saya tahu bagaimana cara mengatasi ketakutan. Makanya saat teduh kemarin adalah bagaimana cara menguasai badai. Kenapa kok saya bisa melakukan itu? Yaitu taat aja. Begitu iblis intimidasi saya tahu bagaimana cara mengatasinya. Begitu iblis berusaha untuk mempertontonkan kegagalan demi kegagalan, saya tahu bagaimana cara mengatasinya. Makanya ikutin saja prosesnya. Nanti kita akan ada di tahap itu, ya. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ya,
Tiba-tiba ada yang nolongin kita. Tiba-tiba ada yang ngirim beras. Tiba-tiba ada yang ngirim ini itu. Saudara, saya itu udah sering sekali saudara. Hari-hari ini tuh banyak sekali orang ngirim-ngirim saya. Orang gak ngasih saya uang, tapi orang ngasih saya apa? Ngasih saya makanan, ngasih saya vitamin, ngasih saya baju, ngasih saya hal-hal yang lain. Dicukupkan Tuhan. Orang-orang digerakkan sama Tuhan. Makanya tadi saya bilang, tiba-tiba ada yang memberkati kita. Tiba-tiba ada yang nolongin kita. Tiba-tiba ada yang membela kita. Itu yang dari Tuhan. Makanya tundukkan segala hal yang ada di hadapan kita, yang membuat kita itu menjadi jauh daripada Tuhan. Tundukkan itu. Karena aku adalah aku, itu tuh mutlak. Kuasa Tuhan itu sempurna atas segala kehidupan kita. Amin ya. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Di dalam Tuhan itu gak mungkin dengan tangan kosong saudara. Anda akan berkelimpahan di dalam Tuhan itu. Berkelimpahan apa? Damai, sejahtera, sukacita, penyertaan, pembelaan. Kalau yang namanya materi itu ngikutin, itu bonus namanya. Tapi berkat yang sesungguhnya adalah damai, sejahtera, sukacita. Api yang menyala-nyala, ya. Kita tidak gampang frustrasi, kita tidak gampang stres. Tapi kita sungguh-sungguh hidup sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Kita yang akan menjadi pemenang. Kita sudah tidak lagi diperbudak dengan segala kebutuhan hidup. Tapi kita yang harus, itu uang kita yang harus perintahkan, bukan uang yang memerintahkan kita. Bukan. Kita yang harus memerintahkan uang. Ya, amin. Selesai saudara. Jadi perhatikan. Aku adalah aku. Tuhan yang akan melepaskan kita. Tuhan yang akan membebaskan kita. Amin. Ikutin saja. Tadi Tuhan katakan pagi hari ini jelas banget. Pertobatan. Maka Tuhan akan melepaskan kita dari segala macam perbudakan. Amin ya. Apa saja yang sedang mengikat dalam kehidupan Anda hari-hari ini, Tuhan sanggup membebaskan. Yang penting adalah pertobatan ya. Kita doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Aku adalah aku, kami pegang kuat. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau yang berkuasa penuh atas kehidupan kami ya Tuhan. Yes Tuhan, kami pegang kuat. Engkau Tuhan Allah kami. Kami mau jalan bareng sama Engkau. Yes Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh jalan bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta kami. Sekarang kami mau hidup dalam pertobatan. Yes Tuhan, kami yang mengalami sakit penyakit, kami mau mengalami pertobatan. Kami yang terikat dengan segala macam kebutuhan kehidupan, keuangan dan lain sebagainya, kami mau hidup dalam pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkuasalah penuh atas setiap kami ya Tuhan. Kami lagi pegang kuat Engkau. Yes Tuhan, kami mau gandol Gusti, mengikat penuh kehidupan kami kepada Engkau, melekat kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengalami ketakutan yang luar biasa dahsyat, pagi hari ini Tuhan katakan bertobat. Bertobat. Engkau yang sedang ditinggalkan oleh pasangan hidup, bertobat. Engkau yang bertobat terlebih dahulu. Engkau yang engkau yang masih ada sakit. Yes, engkau yang sedang mengalami sakit, bertobat saja, bertobat. Mulai hidup takut akan Tuhan. Mulai hidup takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih hamba-Mu berdoa untuk seberapa banyak yang ikut live pagi hari ini ya Tuhan. Kelepasan Tuhan berikan. Sukacita Tuhan limpahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita dan pengharapan. Turun pagi hari ini ya Tuhan. Mengikat kuat atas setiap hati ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu turun ya Tuhan Yesus. Ada pembebasan, ada kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu turun ya Bapak. Kuasa-Mu turun ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terimalah berkat yang baru daripada Tuhan pagi hari ini. Berkat penyertaan, damai sejahtera, sukacita menyertai kita semua pagi hari ini dan seterusnya. Tuhan menyertai engkau, keluar masukmu disertai Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Tuhan yang akan menjadi pemimpin bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima itu semuanya Bapak. Apa saja yang kami kerjakan kau buat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Selamat beraktivitas saudara. Ingat, memulai kehidupan dengan
pertobatan. Bersuka cita, tidak usah takut. Tuhan menyertai